Bab 916 Keluarga Chandra bertindak. Pengikut yang berada di samping tidak berbicara. Dia hanya seorang pesuruh, jadi dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya tentang hal semacam ini. Hansen tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Kekek, pikiran kekek ini salah. Kekek bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini. Kalau kita mendiamkan Wanao dan membiarkannya semakin melangkah maju, statusnya juga akan menjadi semakin tinggi. Lagi pula, keluarga kita selalu tidak akur dengan keluarga Luo. Aku bahkan punya dendam terhadap Wanao. Begitu saatnya tiba, apa mungkin mereka akan tetap membiarkan keluarga kita berjaya? Kalau kita tidak bertindak sekarang, apa nanti masih ada tempat untuk keluarga kita di kota Vero?" Pak Justin sama sekali tidak menyangkal perkataan Hansen. Dia hanya mengisap rokoknya dengan tenang. Karena sebenarnya, dia juga sudah memikirkan apa yang Hansen katakan. Dengan apa yang telah terjadi di antara keluarga Chandra dan keluarga Lo, kelak nasib keluarga Chandra pasti tidak akan berakhir dengan baik kalau seandainya keluarga Lo dibiarkan menjadi lebih besar. "Keluarga Lo juga tidak mungkin bertindak terlalu keterlaluan, kan?" Komentar Pak Justin dengan agak ragu. "Ya ampun, kakek. Mana bisa kita menggantungkan masa depan keluarga kita pada keluarga Lo? Siapa yang bisa menebak apa yang akan mereka lakukan? Hanya kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita. Jadi, ayo kita manfaatkan kesempatan terakhir ini. Kita lakukan rencanaku. Begitu rencanaku berhasil, kondisi Wano pasti akan sangat tidak mendukung untuk pertarungan besok. Tidak peduli siapa lawannya, kujamin dia akan langsung kalah. Kalau Wano lagi sial, bisa saja dia bertemu dengan Raja duluan, bahkan langsung dibunuh olehnya. Tanpa Wano, keluarga Lo jadi tidak akan memiliki status apapun. Keluarga kita masih bisa berada di atas mereka." Hansen membujuk kakeknya lagi dengan sangat tidak sabar. "Tuan besar, menurut saya, perkataan Tuan Muda Hansen masuk akal. Kalau kita tidak mengatasi Wanao, cepat atau lambat dialah yang akan melawan kita. Selain itu, kalau rencana kita berhasil, Wanao tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun terhadap kita. Jadi menurut saya, kita bisa bertaruh untuk satu kali ini. Asalkan tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan, perbuatan kita tidak akan pernah ketahuan." Pengikut itu segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Hansen segera menimpali. "Benar, kekek. Sekalipun rencanaku ketahuan oleh mereka, mereka juga tidak akan enak hati untuk mengatakannya." Rencana Hansen memang tidak akan membahayakan nyawa Valentino dan yang lain, tetapi akan membuat Valentino merasa lemah dan tidak bertenaga pada pertandingan besok. Pak Justin merenung sejenak, lalu dia perlahan bangkit berdiri dan berkata, "Tiba-tiba aku ingat kalau keran air di kamarku masih belum kututup, jadi aku akan kembali dulu." "Baiklah kakek, hati-hati di jalan." Hansen tertegun sejenak, lalu dia segera mengerti maksud kakeknya dan bangkit untuk mengantar kakeknya pergi. Setelah kakeknya pergi, Hansen segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada pengikutnya. "Tuan Muda Hansen, Tuan Besar," kata pengikut itu dengan ragu. Pak Justin tidak mengatakan setuju atau tidak, jadi pengikut itu tidak tahu harus berbuat apa. "Lakukan saja seperti yang kuperintahkan." Hansen melambaikan tangannya dan menyuruh pengikutnya pergi. Pak Justin tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Jika rencana Hansen ini benar-benar terungkap, maka Pak Justin akan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan setelah itu baru mencari cara untuk melindungi Hansen. "Wanao, kamu harus berterima kasih padaku karena berkat diriku, kamu bisa menikmati malam ini sepuasmu. Mungkin saja malam ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu." Gumam Hansen sambil berdiri di depan jendela, sorot pandangan yang jahat terpancar dari matanya. Di saat yang bersamaan, di dalam penginapan Pak Gustav, sebagai keluarga seni bela diri yang menempati posisi 3 teratas dalam kompetisi ahli bela diri terakhir, tentu saja mereka menerima pelayanan yang lebih baik. Penginapan yang ditempati oleh keluarga Gunawan ternyata adalah sebuah rumah mewah kecil. Semua anggota keluarga Gunawan tinggal bersama di sana. Orang lain tidak bisa merasa iri dengan perlakuan yang diterima oleh keluarga Gunawan karena inilah hak istimewa mereka. Namun, tahun ini adalah tahun terakhir mereka bisa menempati penginapan ini. Pada kompetisi ahli bela diri berikutnya, mereka harus menyerahkan posisi mereka kepada 3 keluarga teratas yang baru. Saat ini, di ruang tamu tempat Pak Gustav berada. "Dasar bajingan!" Tiba-tiba, sebuah teriakan yang keras pun terdengar, diikuti oleh bunyi tamparan yang kencang. "Siapa yang memintamu membuat keputusan atas nama keluarga Gunawan?" teriak Pak Gustav dengan marah. Di ruang tamu, Regi hanya menutupi wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Pak Gustav menatapnya dengan mata yang membelalak dan begitu marah seperti bara api. "Tuan Besar, tolong tenanglah. Tuan Muda Regi memang tipe orang yang jujur dan berterus terang. Apa yang terjadi juga bukan kesalahannya." "Benar, Tuan Besar. Tuan Muda Regi juga baru saja terluka, jadi tolong jangan pukul dia." Dua orang pengikut buru-buru menghampiri Pak Gustav dan mencoba membujuknya dengan lembut. Akan tetapi, alih-alih menjadi tenang, setelah mendengar bujukan beberapa orang pengikut itu, amarah Pak Gustav justru menjadi semakin tersulut. Keluarga Gunawan mewarisi seni bela diri negara Nagon yang jelas-jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga seni bela diri murahan itu. Sejak kapan kita harus bertahan hidup dengan menggantungkan nasib pada orang lain? Bahkan Tuan Finja saja tidak berani berkata seperti itu. Dani saja tidak pernah meminta kita menyerah. Berani-beraninya si Wana mengatakan hal seperti itu. Sudah tahu begitu, kamu malah masih menyanggupinya. Apa kamu ini bodoh? Pak Gustav merasa sangat marah. Seandainya saja dia bisa mencabik-cabik Regi. Pak Gustav benar-benar murka begitu tahu tentang taruhan di antara Regi dan Valentino.
Rasanya dia hampir pingsan di tempat. Benar-benar tidak masuk akal. Mana ada keluarga seni bela diri besar yang menyerah kepada seorang bocah ingusan berusia 20 N. Regi pun menyahut dengan ekspresi cemberut. Kakak, pokoknya aku sudah mengaku kalah. Kalau keluarga Gunawan tidak mau mengikutinya, maka aku akan menjadi pengikutnya. Pria itu harusnya punya ambisi yang tinggi, reputasi yang hebat, serta menjunjung tinggi perkataan sendiri. Kalau aku mengingkari kata-kataku, lebih baik aku mati saja. Mendengar jawaban Regi, tubuh Pak Gustav gemetar karena marah. Dia menunjuk Regi dengan jari yang bergetar. Kamu? Kamu? Namun, Pak Gustav juga paham betul dengan sifat Regi. Begitu Regi bersikeras, bahkan diseret oleh 10 ekor sapi pun, dia juga tidak akan berubah pikiran. Bisa dibilang, Lenalah yang licik karena dia bisa membaca sifat Regi dengan sangat tepat. Apa kamu tidak bisa melihat kalau dia mencoba menipumu? Tanya Pak Gustav dengan gelisah. Mau tipuan ataupun bukan, kalah tetaplah kalah. Alasan apa lagi yang bisa aku katakan? Sahut Regi sambil mengusap lehernya. Batas kesabaran Pak Gustav pun hilang total, lalu dia pun duduk dengan marah. Lagi pula, dengan kekuatan Wanau, dia pasti akan berada dalam posisi terhormat di lingkaran ahli bela diri kota Vero. Kalau keluarga kita mengikutinya, kita pasti tidak akan menderita. Tambah Regi. Pak Gustav tetap diam selama hampir 1 menit sebelum dia berdeham sejenak untuk menjernihkan tenggorokannya. Dia memandang Regi sambil berkata, Baiklah, karena kamu begitu percaya diri terhadap Wanau, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Tanya Regi. Pak Gustav langsung menjawab. Aku bersedia menjadikan keluarga kita sebagai pengikut Wanau kalau dia bisa mengalahkan Dani. Bab 917 belum pasti siapa yang menang dan kalah. Tidak mungkin. Sekuat apapun Wanau, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Dani. Regi mencibir dan berkata, Lagi pula, kalau Wanau benar-benar bisa mengalahkan Dani, maka dia akan menjadi penguasa lingkaran ahli bela diri di kota Vero. Kalau dia menjadi penguasa, dia berhak memimpin ribuan prajurit kota Vero, bahkan menyuruh kita mengikutinya. Pak Gustav tertegun sejenak, lalu berkata, Kalau begitu begini saja. Asalkan dia bisa menduduki peringkat kedua, keluarga Gunawan akan mengikutinya. Boleh. Regi mengangguk. Tapi kalau besok dia kalah, kamu harus patuh dan pulang ke keluarga Gunawan, kamu tidak boleh mengungkit kata-kata seperti ini lagi. Pak Gustav tiba-tiba menggebrak meja. Regi melirik Pak Gustav, dia terlihat ingin mengatakan sesuatu tapi pada akhirnya mengalah dan mengangguk. Setelah Valentino dan Eric makan malam, mereka pun keluar jalan-jalan sebentar. Dengan berjalan secara perlahan, bisa melancarkan peredaran darah. Elka juga memberitahu Valentino tentang pertandingan final besok. Tak lama kemudian, Kelvin mencari mereka dan mengatakan bahwa Tuan Besar Hugo ingin berbicara dengan mereka. Valentino dan Eric tidak menolak, mereka langsung mengikuti Kelvin ke kediaman Hugo. Sebagai kepala keluarga Wow saat ini, kediaman Hugo relatif besar, beberapa kali lipat lebih besar dari kamar Valentino. Waktu masuk, Valentino cukup terkejut saat melihat puluhan anggota keluarga Wow sedang berdiri di ruangan ini. Melihat kehadiran Valentino, semua anggota keluarga Wow termasuk Hugo, berdiri serempak dan menatap Valentino dengan penuh semangat. Kalian, duduklah, jangan sungkan. Valentino mengibaskan tangannya. Namun, mereka tidak bergerak, mereka masih menatap Valentino dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Hugo tiba-tiba membungkuk 90 derajat pada Valentino sambil berseru dengan hormat. Tuan Wanau, terima kasih atas kerja kerasmu. Segera setelah itu, semua anggota keluarga di belakang Hugo, termasuk ayahnya Erica, Henry, membungkuk 90 derajat pada Valentino. Mereka semua berseru dengan kompak. Tuan Wanau, terima kasih atas kerja kerasmu. Setiap kata-kata mereka yang terucap itu tulus dari dalam hati. Erica menganga dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Anggota keluarga Wow pada dasarnya mempunyai sikap yang sombong dan arogan. Apalagi kalau mereka berada di distrik Haven, mereka sangat membanggakan diri sebagai penguasa dan tidak pernah menundukkan kepalanya pada orang lain begitu saja. Bahkan sebelum mereka datang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri, mereka langsung meremehkan Valentino waktu pertama kali melihat wajahnya. Namun, dalam 2 hari terakhir, Valentino sudah sepenuhnya menaklukkan keluarga Wow. Terima kasih atas dedikasi Tuan Wanau pada keluarga Wow. Ujar Hugo yang matanya mulai sembab. Valentino melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Hugo berdiri tegak dan berkata dengan lembut. Jangan sungkan Tuan Besar Hugo, ini hanya perkara sepele. Tidak. Tuan Wanau, bagi keluarga Wow, ini bukan perkara kecil. Mungkin Tuan tidak tahu perasaan kami. Dulu keluarga Wow terus mengalami penurunan, selama bertahun-tahun kami harus menderita, dihina dan diabaikan oleh yang lain. Bahkan keluarga Chandra yang rendahan begitu saja berani mempermalukan kami. Tapi sekarang, semua berubah total karena Tuan Wanau. Mereka tidak lagi berani mengejek keluarga Wow, kata Hugo dengan sangat serius. Anggota keluarga Wow yang lain terus mengangguk, mereka semua juga setuju dengan perkataan Hugo. Valentino menghela dalam hati, mana mungkin dia tidak memahami perasaan itu. Dulu, Valentino adalah keturunan langsung keluarga Wijaya dari kota Kamar, keluarga utama di negara Nagun. Dia menikmati kemuliaan dan kekayaan tertinggi, statusnya sangat terpandang dan terhormat. Kemudian, setelah dia diusir oleh keluarga Wijaya dan menjadi menantu yang menumpang hidup, semua orang merendahkannya dengan tatapan dingin. Setelah itu,
dia bisa menaklukkan kota Neo dan kembali berada di puncak. Namun, alhasil dia kembali terjatuh dan terdepak, sekarang dia harus berjuang dari awal di kota Vero. Sepanjang perjalanan ini, tentu saja Valentino merasakan pasang surut kehidupan. Kalian semua bangunlah, aku pasti akan melakukan yang terbaik di pertandingan final besok. Valentino mengibaskan tangannya dan duduk di kursi yang ada di sebelahnya. Setelah itu, barulah para anggota keluarga Lau berdiri, tapi tidak ada yang duduk selain Hugo. Tuan Wanao, ini adalah obat luka buatan keluarga Lau, khasiatnya sangat bagus. Nanti malam oleskan obatnya, ya? Hugo tidak berani tidak bersikap ramah, dia pun langsung mengeluarkan 2 botol kecil. Valentino juga tidak sungkan, dia mengambil kedua botol obat itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Tuan Besar Hugo, apa kamu mengenal Raja Morgan? Tanya Valentino. Hugo menggeleng kecil sambil berkata, kompetisi ahli bela diri punya banyak sekali babak dan banyak master seni bela diri yang berpartisipasi. Dulu ada master seni bela diri dari keluarga Morgan, tapi itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu saat Erica masih di sekolah dasar. Jelas Hugo. Apa yang terjadi pada orang itu 10 tahun yang lalu? Tanya Valentino. Namun, saat mereka membahas topik ini, Tuan Besar Hugo terdiam. Tuan Wanao, bukannya aku tidak mau bilang, tapi itu rahasia di lingkaran ahli bela diri kota Vero. Kami bersumpah untuk tidak menyebarkannya, jadi... Hugo terlihat sedikit tidak enak hati. Tidak masalah, kalau kamu tidak bisa mengatakannya juga tidak apa-apa. Valentino mengangguk kecil, lalu kembali mengernyit. Valentino merasa orang bernama Roger ini sangat rumit. Apalagi seni bela diri Roger membuat Valentino merasa tidak bisa membacanya. Valentino sudah belajar seni bela diri keluarga Wijaya sejak kecil. Kemudian, dia juga latihan ketat dengan Tuan Besar Wijaya, dia tahu banyak cabang seni bela diri negara Nagun. Namun, dengan pengetahuan Valentino yang sebanyak itu, dia masih tidak tahu aliran seni bela diri Roger. Dalam kompetisi 3 besar hari ini, Valentino ingin mengamati lebih detail, tapi dia tidak menyangka orang itu akan langsung maju ke babak berikutnya tanpa perlu bertarung. Sekarang, belum pasti siapa yang akan menang dan kalah, semua orang adalah kuda hitam. Tidak ada yang berani menarik kesimpulan terlebih dahulu. Tuan Wanao, Roger hanya orang biasa, dia tidak terlalu punya latar belakang, jadi seharusnya tidak terlalu hebat. Hal terpenting yang harus kamu perhatikan adalah orang jenius keluarga Alatas, Dani. Ujar Hugo. Begitu nama Dani terucap, seluruh ruangan sontak jadi sunyi senyap. Baik putra keluarga Lau yang arogan atau Erica yang sombong, mereka semua terdiam dan tampak tegang. Mereka semua tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, seakan tercekat. Sepertinya nama ini punya pengaruh yang begitu kuat. Dani? Gumam Valentino. Namanya saja membuat orang yang mendengarnya berkeringat dingin. Bab 918 apa ada orang yang masuk ke kamar? Dani baru berumur 28 tahun, tapi dia sudah menjadi penguasa lingkaran ahli bela diri di kota Vero. Dia adalah jenius paling menonjol di antara 3 generasi keluarga Alatas. Dia juga pemimpin terkuat dari para generasi muda di lingkaran ahli bela diri kota Vero. Dunia ahli bela diri kota Vero selama bertahun-tahun ini sudah banyak berkembang dan keberadaannya tidak pernah tersingkirkan. Hugo juga sangat kagum akan sosok Dani. Dulu, awalnya keluarga Alatas tidak mencolok di kota Vero, status mereka bahkan lebih rendah dari keluarga Lau. Namun, dengan adanya keberadaan Dani, status keluarga Alatas langsung naik dan menjadi dominan di dunia ahli bela diri kota Vero. Di usia 16 tahun, dia mulai ikut final menonton pertandingan. Di usia 20 tahun dia mulai berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri. Sejak dia mulai berpartisipasi, dia langsung naik ke posisi teratas. Selama pertandingan beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah kalah sekalipun. Kompetisi ahli bela diri diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam 6 tahun terakhir, Dani sudah berpartisipasi sebanyak 3 kali dan selalu menjadi juara 1. Tuan Wanao, lebih mudahnya begini. Dengan kekuatan Trevor, paling dia hanya bisa menahan 3 serangan dari Dani. Dulu Trevor mengeluarkan nunchaku, tapi Dani langsung memotong rantai tengah nunchaku itu dengan pisaunya dan hampir saja membelah Trevor jadi 2. Kalau kita bicara tentang kekuatan Dani, 3 hari 3 malam saja tidak akan selesai. Tuan Wanao, kalau besok Tuan bertemu dengannya, jangan sampai gegabah demi keselamatan dirimu sendiri, lebih baik menyerah saja. Hugo kembali berpesan. Tidak akan ada yang mengataimu kalau kamu menyerah saat menghadapi orang seperti Dani. Kita lihat saja nanti. Valentino mengangguk. Setelah itu, semua saling berbincang sebentar sebelum akhirnya mereka semua mengantar Valentino keluar dari pintu. Sekembalinya Valentino dan Erica ke kamar, Valentino masih memikirkan Dani. Saat Valentino hendak berbaring di lantai, tiba-tiba dia kembali terduduk dan melihat ke arah meja samping tempat tidur. Waktu kamu pergi, apa kamu menyentuh darah sini? Valentino menunjuk meja di samping tempat tidur, di sana ada beberapa peralatan. Erica tertegun sejenak, lalu melihat meja samping tempat tidur dan berkata dengan ragu. Mungkin, aku juga lupa. Valentino kembali melihat ke sekeliling kamar. Setelah memastikan tidak ada kejanggalan, dia baru duduk. Ah, aku tahu. Ada kalanya pihak penyelenggara mengutus orang untuk membersihkan kamar dan membuang sampah. Jelas Erica yang bisa membaca keraguan Valentino. Maksudmu benar-benar ada orang yang masuk ke kamar kita? Valentino mengernyit. Tidak apa-apa, pihak penyelenggara sangat sportif, mereka tidak akan menyentuh barang-barang kita. Kata Erica acuh tak acuh. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Erica pun menuangkan 2 gelas air,
lalu menyerahkan salah satunya pada Valentino. Valentino pun menyesap air itu. Begitu air itu mengenai mulutnya, Valentino langsung meliriknya. Airnya jernih dan tidak terlihat aneh, tapi rasa air ini. Valentino kembali menyesapnya lagi, lalu mengecapnya, tapi tidak menemukan apapun. Sepertinya barusan aku makan sesuatu yang asin. Gumam Valentino, lalu meletakkan gelasnya di samping. Ya, kok yang memasak hari ini pasti juragan garam. Masakannya asin sekali. Elke juga mengeluh, lalu meminum air di cangkirnya. Kemudian, dia buru-buru menuangkan segelas air lagi dan langsung meneguknya. Valentino mengangguk, dia mengeluarkan obat luka yang diberikan Hugo, lalu bersiap ke kamar mandi untuk mengoleskannya. Tunggu. Tiba-tiba Elke menghentikan Valentino dan berkata, Aku akan membantumu. Ada beberapa posisi luka yang tidak bisa kamu bersihkan sendiri. Valentino terkesiap, lalu mengibaskan tangannya dan menolak. Aku bisa sendiri. Berhenti! Elke memanggilnya, kemudian langsung menghampiri dan meraih lengan Valentino. Meski sekarang Elke merasa sangat gugup, dia tetap berpura-pura kuat. Kamu terluka karena keluarga Lo. Sebagai anggota keluarga Lo, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Lagi pula, aku tidak suka berhutang. Sebelumnya aku sudah bilang ingin memijatmu. Hari ini, aku akan mengoleskan obat luka ini untuk melunasi utangku. Elke tidak melepaskan tangan Valentino saat dia bicara. Valentino dan Elke saling bertatapan selama beberapa detik, pada akhirnya Valentino mengalah dan mengangguk. Dengan sikap Elke, sepertinya dia tidak akan menyerah kalau belum mencapai tujuannya. Terima kasih sudah membantuku. Valentino mengangguk dan masih berbaring di lantai. Apa kamu tidak mau berbaring di kasur? Lantai ini keras sekali. Ujar Elke ragu-ragu. Sudah tidak apa. Di sini boleh juga. Valentino menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil berbaring di lantai. Bantu aku obati luka yang di punggung saja, bagian depan biar aku sendiri. Elke berhenti berbicara. Dia berlutut di samping Valentino dan membuka tutup botol obat itu secara perlahan. Kamu harus membuka pakaianmu, kata Elke ragu-ragu. Saat berkata seperti itu, Elke tidak bisa menahan suaranya yang gemetar. Valentino juga tidak terbiasa, tapi dia tetap mengulurkan tangan dan melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya dengan sangat jelas. Sontak, Elke pun melihat punggung Valentino. Banyak bagian yang memar dan tampak sangat mengerikan. Beberapa bagian juga bengkak. Kalau orang lain yang terluka seperti ini, jangankan bisa berjalan, sepertinya orang itu harus terbaring kaku di kasur selama seminggu baru bisa bangun dari kasur dan berjalan lagi. Elke merinding dan membeku diam di tempat. Ayo, cepatlah! Desak Valentino. Namun, Elke yang ada di belakang Valentino hanya menutup mata, seakan tidak mendengar perkataan Valentino dan bahkan tidak mulai mengoleskan obatnya. Saat Valentino hendak menoleh, tiba-tiba dia merasakan setetes air jatuh pada punggungnya. Tetesan cairan itu mendarat di punggungnya dengan kehangatan dan membuat Valentino terpana. Tidak lama berselang, tetes demi tetes cairan hangat menetes ke tubuh Valentino seperti kompres air hangat, membuat Valentino merasa nyaman. Obat luka milik keluarga kalian ini memang istimewa. Semua obat luka yang kugunakan sebelumnya rasanya dingin, dengan ramuan untuk menghilangkan rasa sakit. Puji Valentino. Elke yang ada di belakangnya tertawa terbahak-bahak, membuat Valentino merasa bingung. Kenapa? Tanya Valentino dengan bingung. Aku belum mulai mengoleskan obat, kata Elke sambil tersenyum. Lalu yang tadi itu cairan apa? Valentino jadi semakin bingung saat mendengar perkataan Elke. Itu air liurku. Aku tergoda melihat ototmu, tidak boleh. Tanya Elke menantang. Valentino terbatuk dan langsung berhenti berbicara. Elke menghela napas pelan, lalu menyeka air mata di matanya yang merah dan menatap memar di tubuh Valentino dalam-dalam. Bab 919 liciknya Hinsen. Tidak apa-apa. Bekas luka di tubuh adalah bukti penghargaan bagi pria. Valentino menjelaskan dengan santai seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Elke. Elke tidak bicara lagi. Dia membuka botol cairan antiseptik, menuangkannya di telapak tangan, kemudian mengoleskannya ke luka Valentino dengan lembut. Sah! Ya, sensasi dingin ini nyaman sekali. Puji Valentino. Saat cairan antiseptik dan minyak kurut dioleskan ke punggungnya, Valentino merasakan sensasi dingin terlebih dahulu, kemudian merasakan kehangatan. Dia merasa seperti itu karena memarnya sedang menghilang, jadi akan mempercepat aliran darah. Namun, dalam proses menghilangnya memar itu, Valentino merasa semakin sakit. Setelah merasa nyaman, dia pun mengatupkan giginya dengan kuat. Elke merasa sedih lagi ketika dia melihat Valentino menahan rasa sakit. Elke tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menangis karena kasihan pada Wano. Elke bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menangis untuk seorang pria seumur hidupnya. Namun, dia tidak bisa menahannya secara emosional. Setelah selesai mengoleskan obat, Elke perlahan berdiri dan menyerahkan obat kepada Valentino, lalu duduk di tepi kasur. Valentino membelakangi Elke, lalu mengoleskan obat pada luka di bagian depan tubuhnya. Wano, aku cukup kagum padamu. Aku ingat wajahmu sepertinya juga ditinju, kan? Tapi wajahmu tidak terluka, bahkan tidak memerah sedikit pun. Kamu benar-benar berwajah tebal. Ha? Elke memandang wajah Valentino dengan teliti dan berkata sambil bercanda.
Valentino tidak banyak menjelaskan, dia hanya bisa berkata bahwa kualitas topeng tiruan ini lumayan bagus. Sebenarnya wajah asli di balik topeng itu terasa sedikit sakit, tapi itu bukan masalah besar. Dengan adanya topeng tiruan ini, bahkan jika wajahnya memar, orang lain juga tidak akan tahu. Setelah Valentino selesai mengoleskan obat, Eric tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Wano, apakah kamu merasa panas?" "Panas?" Valentino tertegun sejenak, lalu berkata, "Sepertinya ada sedikit." "Ya, panas sekali." Setelah mengatakan itu, Eric langsung berjalan ke depan jendela, lalu membuka semua jendela. Cuaca saat ini sudah mulai dingin, begitu angin dingin bertiup ke dalam ruangan, mereka pun merasa lebih baik. Namun, mereka hanya merasakan perubahan itu sebentar saja. Setelah itu Eric kembali merasakan panas lagi. "Wah, benar-benar panas. Demi menghemat listrik, tempat ini bahkan tidak memasang pendingin ruangan sama sekali." Eric berkata dengan sangat kesal. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi untuk membuka jendela lagi, tapi dia masih tidak tahan dengan rasa panas itu. Jantung Valentino bergetar, dia merasakan tubuhnya dengan teliti dan memang terasa sedikit panas, tapi kondisi yang dia rasakan tidak sepanas Eric. "Tidak bisa, aku harus mandi air dingin," kata Eric, kemudian dia langsung masuk ke kamar mandi. Dia begitu terburu-buru sampai tidak memedulikan keberadaan Valentino lagi. Setelah Eric memasuki kamar mandi, rasa panas di tubuh Valentino sepertinya mulai bertambah. Saat mendengar suara air dari kamar mandi, tiba-tiba timbul riak di dalam hati Valentino, rasa panas di tubuhnya semakin jelas. "Tidak, ini aneh." Valentino tiba-tiba menoleh ke arah gelas di meja itu. Benda itu adalah segelas air yang jernih, tapi saat ini ia terlihat seperti segelas racun di mata Valentino. Pikiran pertama Valentino adalah air itu bermasalah. Eric telah meminum 2 gelas air, sedangkan Valentino hanya meminum seteguk. Oleh karena itu, reaksi di tubuh Eric lebih parah daripada Valentino. Sekarang Valentino hanya tidak yakin apakah di dalam air itu terdapat semacam obat saja atau masih ada benda lain. Namun, dilihat dari reaksi tubuh mereka hanya merasakan panas. Tidak ada hal yang lain lagi. Jadi itu seharusnya bukan racun. Namun, reaksi obat itu lebih kuat daripada racun. Valentino mengenakan pakaiannya kembali dan berjalan di tempat. Semakin dia memikirkan hal ini, dia merasa semakin cemas. Di kamar Hansen. Sekarang Wano pasti sedang bersenang-senang, kan? Lihat betapa baiknya aku kepadanya." Hansen sedang duduk di atas kursi dengan jari tangan mengapit sebuah rokok. Wajahnya menunjukkan senyum licik dan rasa cemburu yang mendalam. Bagaimanapun juga, Hansen sendiri juga telah mengidamkan wanita sesempurna Eric sejak lama. "Tuan muda Hansen benar, Wano harus berterima kasih padamu," kata salah satu pengikut Hansen sambil terkekeh. "Bagaimana? Dosisnya cukup, kan?" tanya Hansen setelah menghisap rokok. Pengikut itu menepuk dadanya, lalu berkata dengan nada penuh percaya diri. "Tuan muda Hansen tenang saja, aku jamin malam ini Wano akan mampu bermain 10 ronda." "Hah? Bagus! Bagus!" Hansen tertawa keras setelah mendengarnya, kemudian berkata, "Bahkan seekor kerbau pun akan tepar setelah bermain selama itu. Dia pasti akan kesulitan untuk bangun lagi. Pada saatnya, bisakah dia mengikuti kompetisi dengan kondisi seperti itu? Bukankah dia akan tumbang begitu ditiup angin?" Hansen semakin gembira saat memikirkan hal itu. Cara Tuan muda Hansen ini sangat kejam. "Oh bukan, maksudku pintar. Sangat pintar." Si pengikut tersebut terus menyanjung Hansen. Hansen sangat menikmati sanjungannya. Dia lalu berkata sembari tertawa, "Kalau aku meracuni mereka, akan menjadi masalah besar kalau hal itu terungkap nanti. Tapi kalau menggunakan obat yang membantu mereka untuk melakukan hal itu, bagaimana mungkin mereka berani mengatakannya? Bahkan jika mereka berani mengatakannya, memangnya apa yang bisa mereka lakukan padaku? Apakah mereka bisa menghukumku?" Hansen telah merencanakan hal ini sejak lama, jadi dia hanya memasukkan obat jenis itu saja. "Tuan muda Hansen benar. Pria dan wanita lajang memang mudah kehilangan kendali saat berada di kamar berduaan. Kita hanya membantu mereka saja," kata pengikut itu sambil terkekeh. Di kamar Valentino. Saat Eric sedang mandi, Valentino segera pergi ke kamar Kelvin untuk mengambil sejumlah besar air. Untuk sementara, Valentino tidak berani minum air di dalam kamarnya. Pada saat ini, Eric membuka pintu kamar mandi, lalu berjalan keluar dengan tubuh ditutupi handuk. Kemudian, dia mengambil gelas air dan hendak meminumnya. "Panas sekali, ada apa ini?" Valentino segera melebarkan matanya dan berkata, "Letakkan gelas itu, jangan diminum." "Aduh, aku sudah sangat kehausan, kenapa kamu masih melarangku minum?" tanya Eric dengan kesal. Setelah itu, dia pun mengangkat kepalanya dan hendak meminum air di dalam gelas. Valentino tidak sempat untuk berbicara lagi. Dia segera melangkah maju dan menjatuhkan gelas itu. "Apa yang kamu lakukan?" Eric mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino, tapi kakinya malah tergelincir dan dia pun jatuh ke dalam pelukan Valentino. Shoot! Handuk mandi Eric melorot sedikit. Valentino pun melotot lebar dan jantungnya berdebar kencang. Adegan ini benar-benar sulit dilukiskan. Ketika Eric jatuh ke dalam pelukan Valentino, dia merasakan napas pria yang kuat di tubuh Valentino. Ditambah dengan bantuan reaksi obat, hatinya juga mulai kacau. Pada saat ini, napas mereka pun menjadi menggebu-gebu. "Wano, kamu?
Erica melebarkan matanya dan bertatapan dengan Valentino. Wajah biasa-biasa saja di topeng tiruan yang dikenakan oleh Valentino, saat ini terlihat sangat berkarisma di mata Erica. Sekarang jantung Valentino juga berdebar kencang. Sekujur tubuh Erica terlihat begitu menarik di matanya. Pada detik berikutnya, Erica tiba-tiba mendongak, kemudian langsung mencium bibir Valentino. Bab 920. Apa kamu sudah berpikir dengan jelas? 2. Dalam sekejap, seperti ada petir yang menyambar di otak mereka. Mereka mulai kehilangan akal sehat dan melupakan segala hal. Sekarang mereka hanya ingin memiliki satu sama lain. Pada saat ini, Erica sedang mengisap bibir Valentino seperti seekor kucing yang sangat lapar. Valentino adalah pria yang normal, bagaimana mungkin dia bisa menahan hal seperti itu? Dia tidak bisa menahan reaksi biologis pada tubuhnya sama sekali. Bam! Kedua orang itu langsung jatuh ke atas kasur. Erica masih mencium Valentino dan tidak ingin melepaskannya. Wanau! Panggil Erica kepada Valentino dengan mata terpejam. Tiba-tiba, panggilan itu langsung menyadarkan Valentino kembali. Barusan, Valentino menganggap Erica sebagai angel, jadi dia tidak menahan dirinya sama sekali. Namun, panggilan Erica tadi langsung menyadarkan Lanau bahwa wanita di depannya bukanlah wanita yang dia pikirkan. Bahkan jika Angel memanggil nama palsu Valentino, Angel juga hanya akan memanggilnya dengan sebutan Lanau. Ah! Mata Valentino memerah. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian mendorong Erica. Dia bergegas ke kamar mandi, lalu membuka pancuran air untuk membasahi kepalanya. Air sedingin es mengalir di kepala Valentino dan membuatnya berpikir lebih jernih. Valentino tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria baik, tapi sebagai seorang pria, tentu saja ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Setiap kali Valentino mengingat kembali Angel yang telah hidup dalam kondisi sulit bersamanya selama 3 bulan, dia tidak bisa lagi mempunyai perasaan pada wanita lain. Wanau, kamu? Erica juga membuka matanya dan memandang Valentino dengan wajah merah. Erica tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Hubungan antara kita adalah hal yang mustahil. Aku tidak boleh menghancurkanmu. Valentino berkata sambil menggertakkan giginya dan mengarahkan pancuran air ke kepalanya. Mata indah Erica menunjukkan ekspresi bingung, seketika dia tidak sanggup menerima kenyataan itu. Saat ini, Erica tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. Apakah ada masalah dengan air itu? Kita sudah diberi obat. Erica tidak pernah menyangka hal yang hanya terjadi di drama televisi akan terjadi pada dirinya. Erica buru-buru mengambil air dari kamar Kelvin, lalu meminumnya dengan cepat sesuai perintah Valentino untuk mengurangi reaksi obat. Namun, di sisi lain, hati Erica mulai berdebar. Di saat seperti ini, Valentino tetap tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk melecehkannya. Pria ini benar-benar berbeda dari pria lain. Jika Valentino adalah pria lain, mereka pasti telah melakukan hal itu kepadanya. Lagi pula, mereka juga korban. Setelah meminum air itu, Erica merasa lebih baik. Namun, setelah beberapa saat, dia merasakan rasa panas yang lebih kuat lagi. Reaksi obat itu sepertinya sangat panjang dan tidak bisa dihilangkan, apalagi ditahan. Dalam sekejap, kedua mata Erica memerah. Jangan dekati aku, kata Valentino. Kemudian, dia langsung menutup pintu kamar mandi. Srek! Valentino mengunci pintu kamar mandi, kemudian melepaskan topeng tiruannya dan membuka keran air hingga maksimal. Air sedingin es langsung membasahi tubuh Valentino dari atas sampai bawah, bahkan pakaiannya juga basah. Valentino mandi selama setengah jam. Setelah merasa lebih baik, dia pun mengeringkan wajahnya, lalu memakai topengnya kembali dan membuka pintu untuk berjalan keluar. Dia hanya meminum seteguk air, jadi dia tidak banyak terpengaruh. Namun, ketika dia membuka pintu kamar, dia malah menemukan Erica sedang berbaring di kasurnya dan berguling-guling sambil mendesah. Wajahnya sangat merah seperti orang mabuk, keduanya matanya juga tanpa sadar terpejam. Panas, panas sekali. Erica terus berguling-guling, kedua kakinya juga terus bersilang ke kanan dan ke kiri. Valentino menarik napas dalam-dalam. Dia mencari sebuah gelas yang bersih, lalu menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu, dia mengangkat kepala Erica dan menyuapi Erica dengan air. Erica perlahan membuka matanya, setelah melihat wajah Valentino. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin minum. Pada detik berikutnya, Erica memeluk pinggang Valentino lagi dan hidungnya terus mengendus tubuh Valentino seolah-olah tubuh Valentino sangat wangi. Erica tidak pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia tidak tahu cara untuk menghilangkan perasaan ini. Namun, reaksi biologisnya mengatakan bahwa dia menginginkan pria ini. Hanya dengan cara itu, barulah dia bisa meringankan penderitaannya. Mata Erica terlihat linglung, dia mencium Valentino sekali lagi. Pasti tidak banyak pria yang mampu menahan diri saat menghadapi wanita secantik Erica yang begitu berinisiatif. Valentino mengulurkan tangannya untuk menghalangi wajah Erica, lalu memalingkan wajahnya ke samping dan berkata, "Begitu kamu memilih jalan ini, kamu pasti akan menyesal. Aku tidak peduli. Lagi pula, semua orang sudah tahu kalau kamu adalah calon suamiku. Aku tidak peduli lagi." Erica tidak sempat berpikir panjang lagi. Erica seperti orang yang telah lama kehausan. Dalam menghadapi kebutuhan biologis, otaknya selalu memberi perintah kepadanya untuk minum air, dia tidak bisa memikirkan hal lain sama sekali. Valentino terdiam sejenak kemudian bertanya dengan pelan.
Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada Valentino di kota Neo kalau kamu melakukan ini? Saat mendengar nama itu, gerakan Erika berhenti sejenak. Matanya masih terlihat linglung, tapi kemudian dia menjadi sangat yakin. Tak lama kemudian, sorot matanya menjadi linglung lagi, tampaknya Erika sangat sengsara. Pikirannya sedang berdebat, tapi di bawah dorongan reaksi obat, Erika sudah hampir kehilangan kendali. Apakah kamu yakin kamu sudah berpikir dengan jelas? Tanya Valentino dengan suara rendah. Sudah. Erika mengangguk seperti anak ayam yang mematuk beras. Baiklah. Valentino menjawab dengan pelan. Kemudian, dia menggendong Erika, lalu melemparkan Erika ke kasur dan berjalan mendekatinya. Setelah terdengar suara gedebuk yang keras, kamar tiba-tiba menjadi sunyi. Keesokan harinya, di dalam arena kompetisi pusat Pulau Vero, Hansen telah tiba di arena kompetisi sejak awal. Dia selalu mengamati situasi keluarga Lau. Sepertinya mereka bermain cukup lama tadi malam. Bahkan sampai saat ini mereka masih belum datang, kata Hansen sambil terkekeh. Pengikut di sebelahnya juga ikut tertawa dengan ekspresi meledek. Kalian memang sudah merasa nikmat, tapi kalian juga harus membayar untuk mendapatkan kenikmatan itu. Kurasa sekarang mana pasti, kata pengikut itu sambil terkekeh dengan suara rendah. Aku harap dia bisa langsung melawan Roger dan dibunuh di tempat. Hansen memegang sandaran tangan kursi dengan erat dan sorot bengis terlihat di matanya. Tak lama kemudian, sebagian besar orang di arena kompetisi sudah tiba. Setelah mereka duduk, mereka juga melihat ke arah keluarga Lau dan beberapa tempat duduk lain. 3 pemain terkuat dalam daftar kemarin, Wanao, Roger dan Tamas dari keluarga Tanoto di kota Vero. Saat ini, mereka bertiga tentu saja sangat menarik perhatian.